Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru penggerak. Mewujudkan budaya positif merupakan kewajiban bagi kita, sekaligus merupakan tantangan. Oleh karena itu, kolaborasi dan juga niat yang kuat dibutuhkan untuk kesuksesan budaya positif ini. Berikut adalah aksi nyata saya tentang budaya positif yang merupakan tugas modul 1.4. Saya Susi Arumulan, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan di ruang ini dalam rangka ya. Selawat salam semoga senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nanti semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dan semoga kita senantiasa digolongkan menjadi orang-orang yang berakhir husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini selaku Kepala Sekolah SDN sangat memberikan support, dukungan dan memfasilitasi acara seperti ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Arum SPD dan Bu Fenty Hermita Dewi SPD, bahwa beliau berdua sudah berhasil lolos untuk mengikuti seleksi CGP. Harapannya kepada sekolah khususnya dengan adanya tenaga-tenaga pendidik yang terampil, yang inovatif, nanti akan berimbas kepada sekolah kita, kepada siswa-siswa kita, juga kepada teman-teman rekan-rekan guru yang kelak nanti bersama-sama secara sinergis bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah diamanatkan dalam apa yang disampaikan oleh Kiai Sarjuwanoro, bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan siswa. Tidak ada siswa yang bodoh sebenarnya. Yang ada adalah anak itu belum mendapatkan kesempatan dipegang oleh guru yang hebat. Karena anak-anak yang hebat tercipta dari guru-guru yang hebat pula. Oleh karena itu, dengan adanya program kegiatan CGP ini, saya sebagai kepala sekolah SDN Bedem sangat mensupport, sangat ingin mudah-mudahan selain Bu Fenty dan selain Bu Arum, teman-teman lain yang masih memenuhi syarat untuk ikut mendaftar hendaknya juga mengikuti jejak beliau berdua, sehingga Bapak Ibu Guru nanti mempunyai kontribusi kepada dunia pendidikan, khususnya di SDN membawa misi perubahan menjadi agen perubahan yang telah bisa menciptakan, membimbing, mendidik anak-anak kita menuju merdeka belajar seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Semuanya harus dalam usaha yang benar-benar ikhlas. Bapak Ibu diharapkan dalam mengikuti kegiatan seperti ini tentu saja dengan seluruh hati, dengan sepenuh jiwa, hadir utuh, sadar penuh bahwa ini adalah amanah yang memang diamanahkan kita sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, selangkah demi selangkah kita ikuti program-program seperti ini, karena ini semua adalah tujuannya membawa kemajuan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai guru juga harus mensupport apa yang menjadi program pemerintah
guru juga mengikuti sampai tuntas. Bapak Ibu guru yang masih memenuhi target untuk ikut bisa mengikuti pada tahap-tahap angkatan berikutnya. Dan kemudian beliau berdua, Bu Fentik dan Bu Arum, mampu dengan setulus hati sampai tuntas bisa menularkan ilmunya, mengembangkan dirinya, berinovasi bersama teman-teman dalam suatu kerjasama yang solid sehingga mampu mewujudkan karakter siswa, pendidikan yang sesuai dengan tingkatan umur, usia, dan kemampuan anak. Jadi nanti insya Allah dengan kolaborasi yang bagus di antara kita semua dari stakeholder yang terlibat di sini, insya Allah mudah-mudahan kedepannya membawa kemajuan di SDN Kendal khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya. Begitulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam merdeka kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Ida selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru di SDN 6. Nah, kalau kita bicara tentang budaya positif Bapak Ibu, apa yang terbesit pada pikiran Bapak Ibu semua? Ada yang mungkin berpendapat, silakan. Ya, Bu Yana silakan. Budaya positif, karena positif berarti budaya kan kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan baik, yang baik-baik di sekolah. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Erna. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, yang tujuannya untuk menciptakan iklim yang kondusif, yang berkolaborasi di sekolah, sehingga nantinya bisa mewujudkan sekolah yang produktif dan juga sekolah yang memiliki kebiasaan yang baik. Pada hari ini saya akan menyampaikan 8 konsep tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kegiatan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, untuk memulai pada pembahasan yang pertama yaitu paradigma belajar yang baru Pak Ibu ya, saya ingin semuanya semangat dulu. Kalau saya mengatakan SDN Kendal, seperti biasa teman-teman bagaimana? Menjawab? Hebat, luar biasa. Kita Bapak Ibu ya. SDN Kendal, hebat, luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Ya Bapak Ibu, langsung kepada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, pada pembelajaran pernah tidak Bapak Ibu memikirkan sampai sekarang ini terkadang kita masih melakukan pembelajaran teacher center? Pernah berpikir seperti itu sampai sekarang? Iya, tanpa kita sadari Bapak Ibu. Padahal efeknya, dampaknya itu kurang begitu baik. Kelas menjadi lebih hening, kemudian siswa menjadi kurang percaya diri, monoton dan kurang bisa berkreasi di kelasnya. Oleh karena itu, waktunya kita untuk berubah kepada pembelajaran paradigma yang baru Bapak Ibu. Apa itu? Jadi pembelajaran yang menitikberatkan atau berorientasi pada pencapaian kompetensi dan juga pengembangan karakter. Hal ini harus sesuai dengan sila-sila Pancasila sehingga nantinya bisa menerbitkan atau mencetak generasi profil pelajar Pancasila. Nah, di mana ada 6 dimensi yang dikuatkan di sini yaitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah dasar dari semua langkah yang akan diambil oleh kita sehingga impact ini harus kita buat lebih dulu.
Yang kedua yaitu berkembirakan global. Jadi hubungannya dengan menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan yang di Indonesia ya, karena kita sangat kaya dengan budaya. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Jelas ini melatih kerjasama. Kemudian kreatif. Benar kritis yaitu melatih murid untuk berpikir kritis, berpandangan luas dan jauh ke depan. Dan yang ketiga adalah mandiri. Nah, kita sebagai guru ini kita harus bisa menggali, menelusuri apa yang menjadi potensi murid kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu, Bapak Ibu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang mengutamakan dan berdasarkan pada kebutuhan belajar murid kita dan juga tingkatan berpikir murid kita sesuai dengan usia. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Gajah Dewantara, yaitu tentang filosofi pendidikan di Indonesia ya Bapak ya, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntut anak dengan segala kodrat alam yang dia miliki dan kodrat zamannya menuju kepada kebahagiaan secara sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dituangkan di sekolah dalam kegiatan di sekolah pembelajaran yang intrakurikuler, kokurikuler atau ekstra kurikuler. Jadi yang sebelumnya masih teacher center, mari kita sedikit demi sedikit berubah menjadi pembelajaran yang bersifat student center. Walaupun harus seperti itu karena tidak ada proses yang instan, harus sedikit demi sedikit. Itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah pembelajaran paradigma baru yang intinya memerdekakan diri kita untuk belajar tanpa tekanan, tanpa ancaman dan tanpa hal yang beratkan sehingga mereka bisa berkreasi, bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu, nah, di sini terdapat miskonsepsi pada teori kontrol ini pada paradigma baru Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu memikirkan, oh tadi itu saya sudah terlalu menekan murid saya untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan. Nah, terkadang kita seperti itu, saya pun harus seperti itu, mengatur murid saya harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata itu adalah suatu kesalahpahaman, suatu miskonsepsi. Nah, yang pertama yaitu guru merasa berhak mengatur murid. Apakah berhak? Sepertinya mereka kita tegur dan berubah sesuai apa yang kita inginkan, tetapi belum tentu perubahan itu dari dalam hati mereka sendiri. Bisa jadi mereka hanya menghindari rasa tidak nyaman karena ditegur. Bisa jadi mereka hanya ingin menghindari sakit hati karena diajak temannya karena tidak patuh sama gurunya. Nah, inilah yang menjadi miskonsepsi, menjadi kesalahpahaman. Seakan kita itu seperti itu maka seperti itu mengatur, tetapi sebenarnya tidak. Karena yang mengatur itu adalah diri murid sendiri, tidak bisa diatur oleh orang lain. Kita hanya bertugas apa? Membimbing. Yang kedua, semua penguatan positif pasti efektif dan bermanfaat. Ini lebih kepada rujukan yang terus menerus akan menimbulkan apa Bapak Ibu? Menimbulkan kegoyahan, goyahnya motivasi internal yang ada pada diri anak sehingga anak menjadi tidak mandiri, sehingga karena dia mungkin haus pujian. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan murid. Rasa bersalah ini kita menyalahkan murid tapi secara halus sekali. Nah, itu kan menyakiti murid, menjadi saya tidak. Karena apa? Gurunya sudah seperti itu. Nah, itulah juga kesalahpahaman yang saya sudah lakukan. Kemudian, orang dewasa berhak untuk memaksa. Berapapun usianya, bagaimanapun tingkatan berpikirnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada siapapun. Walaupun kita dewasa dari kita tetap tidak boleh. Nah, ini muncul karena adanya stimulus sehingga terjadilah respon atau reaksi. Karena itu namanya apa? Teori stimulus respon. Jadi semua adalah ilusi Bapak Ibu. Ini semua ilusi, tidak nyata. Karena apa? Kita seolah-olah seperti itu tapi sebenarnya tidak seperti itu.
transportasi pada dari kontrol. Nah, pada disiplin positif, pada budaya positif, kita menggunakan teori kontrol, ya. Dan sebelumnya kita menggunakan teori stimulus respon. Ini perbedaannya. Pada stimulus respon, kebutuhan kita sama. Sebenarnya pada teori kontrol, kebutuhan kita pastilah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah betul? Pasti berbeda, karena semua orang punya cara pandang yang berbeda pula. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, padahal kita tidak bisa mengaruhi orang. Yang bisa mengatur adalah orang itu sendiri. Selanjutnya, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pasti ada alasannya mengapa dia melakukan itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa Bapak Ibu? Apakah bisa? Tidak bisa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ini sama halnya perumpamaan Bapak Ibu. Misalnya, saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya sendiri, untuk hidup saya. Saya genggam di tangan saya. Kemudian Bu Fetty datang. Bu Fetty datang ingin merebut ini apa ada di sini dengan cara memaksa, mengancam saya, membentang saya. Apakah saya membuka ini? Jawabannya adalah belum tentu, karena apa? Saya membuka atau tidak itu terserah saya. Jadi yang berhak membuka adalah diri saya sendiri. Itulah perumpamaan bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita. Selanjutnya saya saya bisa mengontrol orang lain. Juga tidak bisa karena orang itu berhak mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan akan ada pada saat rujukan datang. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Ketika sesuatu yang gagal, sesuatu yang bermasalah, maka harus mengadakan kolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Konsensus misalnya, sehingga terdapat pilihan baru Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kemudian model berpikir menang-menang ada teori kontrol. Jadi ketika dalam pemecahan masalah, kalau pada stimulus respon kita menggunakan metode menang kalah, pasti ada pihak yang dikalahkan karena pasti ada yang ini salah ini benar, menimbulkan sakit hati pada yang bersalah. Nah, pada teori kontrol kita menggunakan metode win-to-win solution. Jadi semuanya menang. Apa yang terjadi? Akan ada titik tengah, akan ada pemecahan masalah, sehingga tidak ada pihak yang tersakiti. Itulah perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini akan mewujudkan suatu budaya yang namanya budaya positif, yaitu pada disiplin positif. Nah, kalau kita bicara masalah disiplin dulu, belum positif ya, disiplin saja. Apa artinya disiplin? Kepatuhan. Apalagi? Mungkin peraturan yang mengikat, ya kan? Mungkin juga sesuatu yang memaksa harus patuh, atau nanti kena sanksi. Nah itu. Nah, sebenarnya sebenarnya disiplin berasal dari kata discern. Ini dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Apa yang dipelajari? Tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu disiplin. Tapi kenyataannya, prakteknya biasanya masih bersifat otoriter, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada hukuman, masih ada sanksi, masih ada pemaksaan tanpa ada waktu di mana siswa boleh berargumen. Nah itu yang masih kurang sesuai. Karena itu
disiplin adalah disiplin proses disiplinan di mana tanpa hukuman, tanpa ancaman dan tanpa sebutan. Jadi siswa itu dituntut kemudian dibimbing untuk mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan dengan pendekatan saya sehingga mereka bisa lebih tergerak ketika untuk melakukan perubahan. Tujuannya Bapak Ibu ya, menumbuhkan kesadaran diri dan motivasi diri dari dalam motivasi internal tentang disiplin bukan karena faktor eksternal. Yang kedua, menumbuhkan perilaku yang berdasarkan nilai dan kebajikan di belakang. Mendorong perubahan perilaku positif atas dasar motivasi intrinsik dengan penuh kesadaran bukan karena faktor dari luar. Intinya semuanya membuka motivasi internal untuk melakukan perubahan. Disiplin, itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Namanya kebajikan ketika Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama secara universal atau memandang agama, suku, ras dan lain sebagainya. Nah, ada banyak sekali kebajikan di sekolah yang terutama Bapak Ibu ya. Ini hanya beberapa contoh saja, tanggung jawab, toleransi dan lain sebagainya. Jadi ini contohnya misalnya seorang atau beberapa murid melakukan piket sesuai dengan jadwalnya, maka mereka menerapkan nilai-nilai apa namanya, yaitu bersama komitmen dan lain sebagainya. Waktu di sekolah komitmen, kemudian kerjakan tugas waktu, tidak pernah lupa PR, tanggung jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilainya tergantung kesepakatan sekolah apa yang mau diambil. Itu namanya nilai kebajikan. Ini saya rasa kita sudah perlu banget ini sebenarnya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar, kebutuhan secara dasar yang meliputi secara fisik atau secara fisiologis dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga terpenuhi apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ada 5 Bapak Ibu. Nah, yang pertama bertahan hidup meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berbagi, kerjasama, diterima dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, memimpin, dan berprestasi. Yang keempat itu kebebasan, mencoba hal baru, mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir yaitu humor, ya, kebutuhan akan rasa humor, yang senang, tidak membosankan, tidak tegang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika murid kita di sekolah misalnya kelihatan lesu atau di sekolah tidak bersemangat, jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Tapi pilihan dulu, jangan-jangan ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak sarapan kan? Berarti kebutuhan yang pertama berarti hidup tidak terpenuhi. Jadi akan apa? Ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin di rumah sudah berantem sama adiknya, merasa ibunya itu pilih kasih misalnya. Sekolah dia marah-marah, konsentrasi. Nah itu mungkin apa? Kebutuhan saya yang harus diterima di sekolah terpenuhi. Karena itu kita tidak boleh buru-buru menghakimi murid kita, jadi harus ditelusuri dulu. Jangan-jangan kebutuhan dasarnya terpenuhi sehingga dia melakukan seperti itu. Seperti tadi, seseorang berbuat salah pasti ada alasannya. Seperti itu ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan tingkah laku. Dalam budaya positif terdapat 3 motivasi. Yang pertama untuk menjadi kenyamanan atau hukuman. Ini masih bersifat eksternal motivasinya, belum dari diri dia sendiri. Jadi masih dari luar karena tidak ingin dihukum, tidak ingin ditegur, tidak ingin merasa malu. Nah itu karena itu motivasinya. Hanya ingin dari perasaan tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya kalau tidak ada gurunya misalnya, mungkin dia tidak berbuat yang sama karena harus ada imbalannya, karena dia harus dipuji dulu misalnya. Ada imbalan, akhirnya apa? Menggantungkan, terlalu menggantungkan kepada seseorang, itu tidak menentukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengerti diri sendiri dengan nilai dipercaya, membuat orang memiliki diri sendiri positif. Nah, ini baru motivasi yang dari diri sendiri
Jadi itu apa? Motivasi internal atau intrinsik ini yang diharapkan. Motivasi yang dari dalam diri selama pada penggunaan sebelum sedih ini yang kita harapkan pada guru kita. Jadi ini motivasinya. Nah, terkait motivasi terdapat 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman ini sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba disuruh ke lapangan. Nah, tiba-tiba, kemudian tidak tahu hukuman itu untuk apa tujuannya. Kenapa saya disuruh lari? Kenapa saya disuruh ke lapangan? Untuk apa? Nah, biasanya tidak ada alasan untuk menjadi itu. Sudah, kalau langsung aja karena terlambat misalnya. Nah, itu yang jadi poinnya. Bersifat satu arah, karena murid tidak bisa melakukan, bisa tanya seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Masih bagus kalau misalnya muridnya tidak menjadi seorang pendendam, misalnya kamu biasa nggak bisa gimana, nggak pinter-pinter nih, ini salah barunya. Nah, ini kan berefek buruk kepada mental murid kita. Kalau dia tidak menendam, alhamdulillah masih bagus. Tapi kalau dia tidak menendam, akhirnya dia sakit hati dengan gurunya, dengan pelajarannya, kita ikut andil dalam bentuk itu apa itu. Nah, itu yang menjadi takutnya jadi apa selesai kita. Nah, itu yang kita hindari. Jadi mulai sekarang kita bilang hukuman karena untuk mental murid kita. Yang kedua, konsekuensi ini lebih baik sebenarnya daripada hukuman baik. Konsekuensi ini terencana dan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya terlambat 10 menit, nah akhirnya dia tidak sudah selama 10 menit ketika jalan tahan. Itu kan konsekuensi. Di sekolah sebenarnya jangan di kelas sebenarnya dia tidak dengan baik sampai sendiri, ganggu sendiri. Akhirnya ketika pulang sekolah ada catatan untuk dia, itu konsekuensi. Kemudian konsekuensinya bertujuan untuk membentuk belajar murid dan bertanggung jawab. Terakhir masih membuka rasa tidak nyaman karena selalu diawasi oleh guru. Ini masih kurang baik juga. Nah, yang ketiga restitusi. Nah, ini yang paling efektif saat ini. Karena apa? Restitusi ini menciptakan murid menyadari kesalahannya, membuka ruang nuraninya, sehingga guru tidak menyalahkan dan menghukum. Pendekatannya dalam kasih sayang dan melatih tanggung jawab murid. Jadi bersama-sama mencari kenapa kebesaran adalah saya. Terus apa solusinya itu semuanya ada tanpa menyangka. Itulah restitusi. Nah, Bapak Ibu kenapa semangat? Mana semangat Bapak Ibu semangat? Ya, baiklah kita semangat lagi Bapak Ibu ya. Action benar. Hebat, luar biasa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke setelah restitusi, kita akan lanjut kepada posisi kontrol guru. Dalam melakukan restitusi tadi, mengatasi masalah murid, kita harus punya kontrol sebagai guru. Nah, pada nilai positif, kontrol guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau pemonitor. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini bagaimana peran seorang pengawas ini dan apa ciri khas dari perkataannya. Kita akan lihat pada tayangan video berikut. Yang pertama sebagai penghukum. Kita lihat dulu videonya. Nanti akan ada kalimat ciri khas yang menjadi dia seorang guru penghukum misalnya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
Ya, ini contoh dari posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau kita lihat tadi, apa ciri-ciri yang menonjol Bapak Ibu? Tentang perkataannya misalnya tadi sudah terlambat, tadi masih berani jawab pula. Kemudian kami ini malas misalnya. Nah, ini kan kata-kata atau secara verbal kan menyakiti murid. Ini kan jadi peran Bapak Ibu. Ini penghukum. Jadi kata-katanya itu berisi hardikan, ancaman, kemudian sindir secara kasar, kemudian nadanya tinggi. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kan kalau menurut saya kurang sesuai ketika dikatakan bahwa murid kita karena terlalu otoriter sehingga murid tidak punya kesempatan untuk bisa menanggulangi atau untuk bisa beralasan kenapa Bapak menghukum saya, kenapa saya turun lapangan. Tidak jawaban, nggak boleh tanya. Nah itu kan tidak baik. Nah inilah hukum Bapak Ibu ya. Berbicara dengan nada tinggi, membentak, menunjuk, mengkritik dan menyindir. Yang kedua, hukumnya sangat verbal fisik. Jadi perkataan yang menyakiti, kalau itu sudah fisik, dari lapangan mungkin pusat atau apa. Nah tanpa ada hubungan antara dia terlambat dengan hukumannya, ada relasinya, tidak ada hubungannya. Nah itulah hukuman. Jadi tidak ada tujuan mendidik. Semuanya hanya dihukum karena salah. Nah salah ini harus berbaik. Kenapa kok salah? Nah, inilah yang harus kita jadikan koreksi oleh. Untuk nomor 3, dampaknya ketika dihukum murid menjadi pendendam. Masih bagus kalau dendam, kalau tidak jadi apa? Kita ikut nanti dalam hubungan seperti itu. Nah itu yang sangat ditakutkan Bapak Ibu ya. Kemudian murid tidak menyukai pelajaran yang diampu oleh gurunya. Akhirnya menjadi benci dengan gurunya karena pernah dihukum. Karena dia mungkin merasa ada alasan yang terlambat seperti itu. Nah itu hukum Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada videonya, ada dengan komennya. Kamu kenapa nyontek lagi? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang mendapat kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak disiplin anak kamu. Tuh, gimana ini? Tuh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya Bapak Ibu, ini adalah peran kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa yang menjadi menonjol di sini? Dari perkataannya tadi ya, masih diingat Bapak Ibu perkataannya? Ibu bisa jantungan kalau kamu seperti ini terus. Nanti disangka ibu tidak bisa mendidik kamu, ya. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah ini kan menyalahkan murid tapi secara halus sehingga kan murid merasa gagal. Saya itu gak salah, saya salah. Akhirnya dia merasa identitasnya gak benar, identitas gagal. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah seorang pembuat rasa bersalah ini suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid ya, secara halus Bapak Ibu ya. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang merasa ada kesalahan pada murid dengan membuat guru menjadi luka. Jadi, kamu gak kasihan sama ibu. Nanti kalau ibu dalam sekolah, disangkanya ibu tetap mendidik kamu seperti itu. Itu kan seperti dia menderita sekali gurunya. Seperti itu dengan cara menyalahkan murid. Kemudian
Bapak Ibu? Dampaknya adalah murid menganggap dirinya bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari temannya, karena dia sudah merasa saya itu sudah membuat guru saya itu menderita, sehingga dia merasa minder, rendah diri, dan juga akhirnya menganggap diri sekolah bersama. Nah ini ya, tidak begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi tenang. Kita lihat dulu ya. Temanya sama, terlambat datang ke sekolah. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya bu, habis bu saya belum mengajar saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Itu banget sih. Iya bu, saya memang anak baru tadi, jadi biar bu saya lari kencang, tetap gak kejar bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah salah sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman ini kata-katanya mungkin Bapak Ibu, kata-katanya lebih santai, tidak tegang, tidak marah-marah, tidak emosi. Nah, bersentuhan pulau dan memposisikan sebagai seorang teman. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dari dulu ya. Untuk posisi seorang teman, seorang guru ramah, ya, tidak ada amarah, tidak ada nada tinggi. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menyenangkan suasana. Identitas yang terbentuk adalah identitas berhasil atau senang, tetapi motivasinya untuk murid masih bersifat personal, belum dari diri dia sendiri dalam hal perubahan, masih bisa gurunya dia merasa oh ya saya ini salah saya dan berbeda kesalahan saya, tapi bukan karena hati dia sendiri, tapi masih saja personal. Itu ya sebagai seorang teman. Apa dampaknya Bapak Ibu ya? Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang. Kemudian murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena itu bukan tadi. Kemudian murid bersifat baik ketika mengikuti orang tertentu kepada orang yang hanya baik kepadanya. Yang lain belum tentu dia seperti itu karena posisi teman ini lebih ini Bapak Ibu ya, tidak semua orang seperti ini. Jadi kurang tepat masyarakat dalam berkata. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Kita lihat dulu tayangannya. Tadi bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, jangan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik bu. Nah, ini posisi seorang pemantau. Seorang pemantau beliau memantau karena seorang datang tidak emosional, tidak mendadak dan menggunakan tidak menggunakan strategi ya. Kemudian pemantau hanya bekerja sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa menyentuh hati murid. Kemudian ketika memberikan sanksi guru harus mendengar juga. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan bersiap tanpa mengerti sebenarnya yang dituju. Jadi dia itu hanya tanpa gurunya tanpa tahu untuk apa. Saya harus menerapkan apa itu dia tidak tahu karena hanya sesuai prosedur. Kemudian baru menjadi tidak mandiri. Nah, yang terakhir nanti adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Mari kita lihat tayangannya. Tadi bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita
jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kelompok ya. Baik Bu. Nah, posisi seorang manajer memiliki ciri khas yaitu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian identitasnya adalah sederhana positif. Kemudian dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna akan membuka pikiran murid. Yang keempat, membimbing murid untuk menemukan solusi permasalahannya secara mandiri. Gampangnya murid jadi mandiri, kemudian percaya diri dan memecahkan masalah. Sehingga ini merupakan motivasi internal yang bisa diterapkan untuk murid. Nah, bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya, biar lebih semangat lagi, kita senam dulu tapi langsungnya dari saya. Ayo, berdiri dulu Bapak Ibu ya. Berdiri dulu Bapak Ibu. Nanti yang Bapak Ibu ya, ikuti instruksi saya. Kita senam dulu. Nanti kalau saya tekan ke kiri ya. Ya, kita senam dulu. Aku pohon jambu tinggi sekali, ini dahanku dan ini rantingku. Bila ku tumbang ke kanan, krek krek krek. Bila ku tumbang ke kiri, krek krek krek. Bila ku tumbang ke depan, krek krek krek. Bila ku bertumbang ke belakang, krek krek krek. Aku pohon jambu menjulang tinggi, tertiup angin bergoyang-goyang. Bila ku tumbang ke kanan, krek krek krek. Bila ku tumbang ke kiri, krek krek krek. Bila ku tumbang ke depan, krek krek krek. Bila ku tumbang ke belakang, krek krek krek. Nah, itu sudah lentur Bapak Ibu ya. Terima kasih, seluruh kembali. Sudah lemas Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Ya, besok pagi ya Bu. Ya, kita lanjut ke contoh kasus Bapak Ibu. Jadi ada kasus hari ini hari Senin, di mana semua aktivitas dimulai. Putra masih tidur dengan puasnya karena tadi malam dia begadang bermain game. Karena dalam kesiangan, akhirnya Putra datang terlambat ke sekolah. Nah, apabila saya menjadi seorang penghukum, posisi saya sebagai seorang penghukum, maka saya akan mengatakan saya tidak mau dengar alasan kamu terlambat. Cepat harus meminta ulang 3 kali tanpa mau mendengar alasan Putra. Kalau saya menjadi pembuat satu salah, saya mengatakan, Putra, kamu terlambat lagi. Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa terlambat terus, nak? Kamu tidak kasihan dengan ibu sekolah kelas kamu. Nah, ini adalah contoh kalimat kalau saya menjadi seorang posisi saya sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Jadi mengkambing hitamkan Putra, padahal sebenarnya saya harus benar Putra itu apa alasannya. Jadi Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau saya menjadi seorang teman atau posisi sebagai teman, saya akan mengatakan, ayolah Putra, jangan terlambat lagi ya. Kalian tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Nah, ini lebih bersahabat daripada kedua posisi yang tadi Bapak Ibu. Tetapi masih juga terkadang masih membuat ketergantungan, jadi tidak efektif untuk diterapkan. Kemudian ketika saya menyatakan diri sebagai posisi pemantau atau pemantau, saya akan mengatakan, Putra, kamu tahu apa konsekuensinya jika terlambat kan? Silakan masuk kelas dan tetap di kelas selama jam istirahat pertama. Jadi ada konsekuensi tanggung jawab di mana dia harus bertanggung jawabkan apa yang dia berbuat sesuai kesepakatan atau konsekuensi yang telah dibuat di sekolah, karena konsekuensi itu kan tertulis oleh tertulis kemudian disepakati oleh seluruh sekolah. Ini konsekuensi. Kalau hukuman itu kan tidak. Hukuman itu tiba-tiba datangnya kemudian
sudah satu arah dan menimbulkan luka pada diri siswa atau murid. Nah, kalau pemantau sesuai prosedur, jadi menanyai kemudian konsekuensinya sesuai dengan peraturan dari sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang manajer pendidikan, saya akan bertanya dulu, Putra, boleh ibu tanya? Boleh ibu tahu alasan kamu terlambat? Tanya dulu, kenapa alasan seperti itu? Karena sesuai teori kontrol, setiap perbuatan pasti ada tujuannya, ada alasannya. Kemudian mulai pada restitusi ya. Kemudian berbuat kesalahan itu manusiawi. Nah, itu saya mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki diri semua? Kemudian pada akhir kalimat saya akan mengatakan, semoga kamu menjadi anak yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi ini lagi, ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi apa yang paling ideal Pak Ibu? Sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah posisi manajer ini. Posisi yang sangat ideal terapkan di sekolah dalam mengatasi berbagai macam permasalahan di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kita latihan dulu ya. Latihan studi kasus dulu. Ini ada soal. Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Sampai di gerbang sekolah, ia baru saja tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Dan Sabrina pun menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan tentang peraturan sekolah sepatu harus hitam. Sabrina sudah menjawab, sudah mengetahui hal tersebut, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu tidak mungkin pulang kembali karena sangat jauh dari sekolah. Pak Lukman bersikeras dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar dapat memakai sepatunya. Pak Lukman tidak mengindahkan permintaan Sabrina dan dengan terpaksa Sabrina mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian Sabrina tidak berani keluar kelas karena malu. Ia lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Nah, sekarang kita belajar untuk studi kasus berikut. Yang pertama, peran kontrol apakah yang dijalankan Pak Lukman pada kasus ini? Sebagai apa Pak? Sebagai apa? Sebagai seorang penghukum, betul ya, sebagai seorang penghukum. Dari mana Pak Lukman tahu kamu sebagai seorang hukum? Nah tadi ya, Pak Lukman marah. Kamu salah, ya dan sebagainya. Aku sudah tahu salah melakukan sepatunya, itu kan seorang hukum. Kemudian apabila Pak Lukman menempatkan diri pada posisi manajer, pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Nah, posisi manajer kan posisi yang ideal sebagai penengah, kemudian juga tidak mengintimidasi murid, sehingga bisa dikatakan misalnya kalau bertanya, Sabrina, mengapa kamu hari ini kok sepatunya berbeda warna misalnya, lebih halus. Nah, kan akhirnya si Sabrina kan akhirnya menjawab apa guru Bapak Tuan, saya sedang berburu-buru karena tadi rumah saya jauh, akhirnya saya pakai sepatunya salah. Kemudian bisa kalau bertanya misalnya, apa kamu tahu kalau sekolah itu punya peraturan sepatu hitam misalnya? Nah itu lebih baik. Kemudian akhirnya Pak Lukman bisa mengatakan misalnya, ya salah warna sepatu sekali tidak masalah karena memang lupa itu manusiawi, tetapi harus ingat bahwa ini semua kan tidak dengan peraturan di sekolah ini, sehingga harus menaati peraturan atau bersedia misalnya seperti itu. Nah itulah yang bisa dilakukan oleh Pak Lukman selaku manajer. Jadi tidak mengintimidasi Sabrina, tetapi sebaliknya memberi kesempatan Sabrina untuk jujur dan untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan,
solusinya, itu kasus pada soal ini ya. Nah, Bapak Ibu. Yang pertama kita tetap melakukan. Sekarang kita ke keyakinan Bapak Ibu sesuai dengan yang harus tadi. Apa itu keyakinan kelas? Kalau dulu namanya peraturan kelas, sekarang juga menjadi keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan Ibu? Nah, kalau kita berbicara peraturan, berarti kan sangat mengikat, ya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah terlalu tegas, terlalu mengikat, terlalu mengintimidasi dan otoriter. Nah, oleh karena itu supaya tidak mengintimidasi murid, supaya tidak membuat menjadi takut, makanya juga menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan prinsip atau konsep yang pertama dibuat dan disepakati bersama, kemudian diyakini bersama, kemudian melatih tanggung jawab murid, berisi nilai-nilai kebajikan, dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, dan guru sebagai motivator dan motivator. Nah, bagaimana proses Bapak Ibu dengan kelas? Jadi prosesnya, yang pertama kita tetap melakukan sosialisasi tentang dengan kelas ya. Apa maksudnya, untuk apa, dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian murid diberikan kertas berwarna atau kertas ini Bapak Ibu positif ya. Ini setiap murid menulis apa yang mereka yang berdasarkan apa? Tanggung jawab, misalnya saat tidak dulu sama sekolah misalnya. Tulis, bebas. Setelah itu semua ditempel Bapak tulis. Semua itu dari murid. Kemudian disortir Bapak Ibu ya, disortir yang maksudnya sama, ketahuan yang sama, diambil salah satu. Nah, akhirnya dicatat nilai kebajikan yang lebih sedikit. Nah, itu yang berbeda kelas. Nah, ini catatan Bapak ya, catatan seperti ini. Nah, setelah banyak banyak usul dari siswa atau murid, disortir jadilah lebih sedikit yang memuat nilai-nilai kebajikan. Misalnya ya, kalau kelas kita izin, terusnya ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini digunakan untuk kelas agar tertib dan juga untuk mengatasi permasalahan murid. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari keyakinan kelas ya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa tidak peraturan kelas? Karena kan kalau peraturan sepertinya terlalu strict, terlalu mengikat murid untuk takut. Nah, kalau keyakinan ini kan dibuat bersama, disepakati bersama, berisi kebajikan, kemudian diyakini bersama, sehingga bisa dijalankan bersama juga. Dan ketika melanggar ada kesadaran. Nah, prosesnya adalah yang pertama kita pasti melakukan sosialisasi dulu kepada murid-murid tentang apa yang keyakinan kelas, nah itu dijelaskan. Kemudian kita bisa memberikan contoh berapa ya, sedikit, dan siswa atau murid kita berikan kertas berwarna mungkin atau kertas yang seperti ini untuk menulis apa usul mereka tentang keyakinan kelas. Kemudian semua ditempel pada papan ya, papan tulis atau mungkin pada yang lain. Nah, setelah itu disortir Bapak Ibu, dipilih yang kata-katanya sama atau mungkin yang maksudnya sama, itu bisa diambil satu saja. Akhirnya didapat lebih sedikit nilai kebajikan yang ada pada usul tadi, disadari dan dipertanggungjawabkan dengan perubahan pelaksana. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi ini penting karena apa tujuan dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Jadi bertujuan untuk menegakkan kelas, membangun kesadaran murid untuk beberapa hal, yang misalnya kerjasama, kemudian toleransi ya. Jadi menerapkan nilai kebajikan di sekolah. Kita ke segitiga restitusi. Ini digunakan untuk mengatasi permasalahan murid dengan apa tadi? Keyakinan kelas tadi. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Upaya untuk membantu murid memecahkan permasalahannya dengan temannya, kemudian masalah di kelas dengan gurunya, dengan temannya misalnya, dengan cara
yang lebih manusiawi dengan cara yang lebih lagi, ya, dengan menemukan sendiri solusi untuk memperbaiki dirinya dengan bimbingan guru melalui motivasi internal. Nah, namanya segitiga eksekusi. Segitiga berarti ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, ada segala yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini prosesnya. Nah, bagaimana prosesnya yang sesungguhnya? Ketika pada tahap 1 menstabilkan identitas, yang ini baik. Nah, terdapat penguatan. Di sini guru melakukan penguatan. Setelah menanyai apa yang terjadi, maka guru mengambil penguatan bahwa semua orang itu pasti pernah berbuat salah, atau salah itu suatu hal yang normal. Nah, itu adalah tahap pertama. Yang kedua, validasi benar yang salah. Nah, setelah penguatan seperti tadi, semua orang kalau salah itu wajar. Nah, tanya alasannya kenapa seperti itu. Misalnya, salah yang juga wajib kami. Kenapa kok bertanya dengan temannya? Kan ada alasan kenapa seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya, kenapa bertengkar? Ada alasannya. Setelah itu, tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Setelah tahu alasannya, sebelum penguatan, akhirnya guru sebagai manajer bertanya, apakah sikap yang tadi itu sesuai dengan kelas? Kan tidak, kalau tidak guru sama guru itu ya. Nah, kan tidak sesuai. Nah, kemudian apa cara kamu untuk menanggulanginya, untuk memperbaikinya? Nah, sini sahabat murid diajak untuk mencari solusi secara mandiri dari dalam diri dia sendiri. Kemudian yang terakhir, namanya menjadi orang seperti apa, dan ada pengaruh positif. Semoga kamu jadi orang yang lebih sabar, misalnya lebih pada keyakinan kalau saya seperti itu. Jadi langkah-langkah ini digunakan dengan bersabar, bersabar. Jika tidak boleh bermasalah, harus baca dulu, tidak boleh langsung emosi, ditanya tahap-tahap sampai akhirnya mendapatkan solusi yang tidak menyakiti semua pihak. Nah, itu yang dimaksud dalam segitiga restitusi. Nah, ini mungkin sekarang diterapkan, tapi masih belum maksimal. Baca dulu, tidak boleh langsung emosi, ditanya tahap-tahap sampai akhirnya mendapatkan solusi yang tidak menyakiti semua pihak. Nah, itu yang dimaksud dalam segitiga restitusi. Nah, ini mungkin sekarang diterapkan, tapi masih belum maksimal. Nah, ini contohnya yang kemarin saya pakai. Jadi pada intinya, soalnya ada ya. Jadi pada intinya 2 anak ini, Putra dan Kenzi ini sedang ngobrol sendiri di kelas. Mereka berdua ini ruangan sendiri di kelas, ngadu sehingga temannya tidak konsentrasi. Nah, akhirnya kan proses pelajaran dipanggil ketemu berangkat. Saya tanya, kenapa kok tadi seperti tidak asli bicara dengan temannya? Ternyata mereka semua bahas game misalnya. Nah, saya berpenguatan, kita boleh saja aktif dengan teknologi, kan menarik ya. Tetapi kan kita juga harus tahu konsekuensinya. Nah, setelah itu saya menanyakan apakah sudah beda kelas, kan harus sesuai. Nah, akhirnya saya menawarkan solusi apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaikinya. Yang kedua, akhirnya kan usul, saya akan ini guru akan jadi lebih perhatian. Saya tidak akan terlalu kelas. Nah, apakah kamu sedia? Sedia. Akhirnya apa? Penguatan. Semoga kalian jadi anak yang lebih bisa berkonsentrasi, lebih bisa menghargai orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari sebuah institusi. Nah, ini harus dengan sabar karena butuh waktu. Ada yang di restitusi 1 kali 2 kali 4 tidak bisa. Terus Bapak Ibu, sampai mungkin agak lama juga ada. Tetapi itu harus dilakukan demi apa? Menggugah hati nuraninya supaya bisa lebih baik lagi. Nah, itu tidak harus justru kamu harus bikin begini, tidak. Jadi memacu dia untuk bisa mandiri mencari solusi dari yang diperlukan. Sehingga kalau restitusi itu dilakukan dengan sabar, insya Allah nanti pasti ada hasil yang lebih, walaupun mungkin ada yang lama, ada yang sebentar. Jadi karena yang akan di dalam bersama untuk penggantinya, ya itu restitusi itu ya. Jadi
kita belajar menjadi guru yang sabar, yang penuh dengan kasih sayang. Nah, setelah Bapak Ibu tentang budaya positif yang kita bahas hari ini, saya ingin menanyakan, apakah ada yang menanggapi bagaimana tentang apa yang saya sampaikan hari ini? Monggo silakan, siapa yang menanggapi? Silakan Pak Diri. Baik, menurut pendapat saya telah disampaikan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Arum tadi mengenai. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Arum tadi. Menurut saya budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Arum tadi dapat saya atau mungkin Bapak Ibu guru sampaikan atau laksanakan di dalam kelas, meliputi berbagai macam cara untuk mengantisipasi atau menangani berbagai macam permasalahan terhadap murid terhadap kegiatan pembelajaran agar terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan lebih bermanfaat sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diri atas tanggapannya. Ya itulah kira-kira Bapak Ibu ya tentang budaya positif yang kita bahas hari ini. Jadi bisa saya simpulkan tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif yang berpihak kepada murid dapat mencetak generasi unggul dan mulia sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Yang kedua, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan niat dan tekad yang kuat, kerjasama dengan seluruh elemen sekolah dan pihak terkait lainnya. Terakhir, kontinuitas atau kesinambungan dan konsistensi dalam melaksanakan budaya positif sangat dibutuhkan untuk menyukseskan budaya positif di sekolah yang juga akan dibawa murid kepada keluarganya atau mungkin kepada kehidupan masyarakat. Nah, inilah tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Semoga kita guru di SMB ini mampu melaksanakan budaya positif, menciptakan budaya positif dan membiasakannya sehingga nantinya murid kita akan bergerak untuk berpositif pula. Sehingga nanti ketika sudah berpositif, tercipta iklim yang kondusif, kolaboratif dan juga yang berakhlak mulia. Nah, ini tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian semuanya. Sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Berarti ambil satu saja. Tidak mau makan di kelas, memakai sepatu. Kemudian datang tepat waktu, bagaimana? Ya. Kemudian memakai sepatu sama ya, kita ambil. Terus ada di sini ya. Kemudian izin saat keluar kelas itu ya. Ini kita. Nah, kemudian tidak boleh makan dalam kelas. Sama udah ya, ambil. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Belum nih ya, ini ya. Jadi harus baca tugas. Kemudian tidak makan dalam kelas, sudah ada diambil ya. Terus tidak masuk kelas, itu kan kelas harus membaca salam ya, satu ya. Boleh. Pada saat masuk jam masuk, anak-anak harus sudah dalam kelas. Ini berarti datang tepat waktu ya. Tidak boleh berisik atau tidak boleh membuat gaduh yang tidak ada alasannya. Boleh. Kemudian datang tepat waktu, sudah ada di sini ya. Kemudian tidak ada. Kemudian ini datang tepat waktu, sudah ada di sini ya. Kemudian mendengarkan penjelasan gurunya. Nah, setelah kita sortir, kita pilih-pilih yang maksudnya sama, maka kita dapatkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi nanti kita tempel, ya ada Pak? Harus dipatuhi. Kira-kira kamu ini semua setuju nggak? Maka kalau setuju harus disepakati bersama dan ditaati untuk melaksanakan. Ya, biar nanti akan di kertas yang baik. Ya, setelah itu nanti kita sepakati mulai dari ini ya. Tuh, ya. Sekian video aksi nyata dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru penggerak.